Gunung di lembah-lembah di Papua. Saat ini saya berdiri di atas trotoar yang baru saja diperbaiki, dan saudara-saudara bisa melihat, sahabat-sahabatku bisa melihat, trotoar ini permukaannya menggunakan keramik yang sangat licin, sedikit sekali keramiknya, bagi bagian tengah maupun yang ada di pinggiran. Ini pada saat musim panas. Bayangkan saja kalau pada musim hujan seperti apa tingkat kelicinannya, pasti lebih licin lagi ini. Sebentar saya akan memperagakan, saya akan menyiram air di trotoar ini, kemudian kita akan lihat bersama seperti apa potensi bahaya ketika trotoar ini suatu ketika terjadi hujan dan dilewati oleh pengguna jalan di sini. Selain itu, selain permukaan yang licin, ada satu lagi. Di sini tidak ada koridor, tidak ada jalur untuk kelompok difabel. Sekali lagi, tidak ada jalur untuk kelompok difabel. Misalnya orang-orang buta yang berjalan dengan tongkat. Tidak ada tuntunan di sini, bisa dilihat tidak ada koridor. Ini sangat berbahaya. Jadi selain permukaannya licin, juga tidak ramah pada kaum disabilitas. Ini yang penting. Sahabatku semua, saya akan mencoba menyiram air ini di atas permukaan trotoar ini, di atas permukaan keramik yang sangat licin ini, untuk menguji sejauh mana tingkat bahaya yang dialami oleh para pejalan kaki saat melintas ketika musim hujan. Kita coba sama-sama menggunakan telapak sepatu. Ya, licin sekali saudara. Ya, sangat licin. Ini saya menggunakan tapak sepatu karet. Bagaimana dengan tapak sepatu yang lain? Tapak sandal atau sepatu yang lain pasti akan lebih licin lagi. Yang menarik di sini adalah keramik yang digunakan untuk trotoar ini dipesan secara khusus. Bisa dilihat ini ada motif Ambon City of Music. Artinya apa? Keramik ini keramik yang mahal gitu. Sementara kita coba bandingkan dengan trotoar yang sebelumnya dihancurkan, menggunakan keramik yang relatif tidak mahal, tetapi tidak berbahaya bagi pengguna jalan. Saya akan tunjukkan contohnya nanti. Ini keramik sebelumnya dengan permukaan yang kasar, serta ada koridor. Ini adalah koridor untuk teman-teman kita disabilitas. Mereka diberi jalur untuk melewati ini. Diberi tanda ketika melewati trotoar. Ini namanya koridornya. Jadi trotoar yang dibangun sebelumnya, pertama cenderung menggunakan menggunakan bahan yang relatif lebih murah. Tidak berbahaya karena permukaannya kasar. Yang berikut ada koridor untuk kaum disabilitas. Sementara kita bandingkan yang baru seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan permukaan yang sangat licin.
Dan di media sosial banyak sekali testimoni, banyak sekali cerita warga Kota Ambon yang terpeleset, bahkan ada yang jatuh saat melintasi trotoar yang baru itu, trotoar berpermukaan licin itu. Dan warganet, terutama warga Kota Ambon, berharap agar trotoar berpermukaan licin yang mahal, yang baru saja dibangun oleh pemerintah, terutama proyek ini di bawah pemerintah Provinsi Maluku, agar diganti. Karena pada musim panas saja sudah membahayakan, apalagi ketika pada musim hujan. Melewati jalur ini. Dan juga lebih ngeri lagi di sini adalah keramik yang digunakan. Mesin yang digunakan justru lebih licin, malah lebih licin dari tempat pertama yang kita datangi tadi. Bisa dibayangkan ketika musim hujan seperti apa bahayanya pejalan kaki melewati titik ini. Keberadaan trotoar di sebuah kota idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Namun melihat kondisi trotoar baru yang sedang dikerjakan di Kota Ambon ini, bukan malah menciptakan keramahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki, tapi sebaliknya menciptakan bahaya bagi pejalan kaki. Ini menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah Provinsi Maluku sebagai penanggung jawab pembangunan trotoar di Kota Ambon ini.